Pemirsa, kenaikan harga BBM subsidi berdampak di segala sektor. Salah satunya adalah komoditas sembako. Lantas bagaimanakah kita menyikapinya? Berikut laporan khas Floganza bersama Nasta Syafrina dan juru kamera Jamie Yasin. Pemirsa, pemerintah telah mengumumkan untuk menaikkan harga BBM subsidi. Kenaikannya pun juga cukup tinggi hingga mencapai 30%. Kita ambil contoh untuk Pertalite, di sini dijual dari harga Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Sementara itu untuk solar dijual dengan subsidi sebesar 32%. Dari harga Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Kenaikan harga BBM ini pun juga berdampak terhadap komoditas sembako lainnya. Lantas, seberapa besarkah pengaruhnya? Langsung aja kita cari tahu. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pasar Palmerah, Jakarta Barat untuk memastikan adakah harga komoditas sembako yang naik setelah adanya kenaikan harga BBM subsidi. Langsung aja yuk kita tanyakan kepada para pedagang yang ada di sini. Sekarang harga BBM lagi naik nih. Untuk sembako kayak beras ini naik nggak sih Pak? Iya, ada kenaikan semuanya. Barang-barang sebelum BBM naik ya udah pada naik barang-barang. Beras nih Pak, dijual dari harga berapa? Sekarang jadi berapa nih Pak harganya? Iya, sekarang nyari yang beras yang murah itu sedang susah. Sekarang kalau kita jualnya yang 8.000, 8,5. Nanti yang di Olbo itu udah nggak ada. Itu dari harga berapa tuh Pak? Per liter. Dari harga berapa itu dulu sebelum harga BBM naik nih? Iya, emang mutu berasnya bagus. Dulu harga segitu mutu. Kalau sekarang harganya sama, mutunya jelek. Oh gitu ya, tergantung dengan mutunya ya? Iya. Itu ngaruh nggak sih Pak ke pembeli gitu? Kayak komplain nggak sekarang harganya naik, terus mutunya biasa berasnya gitu? Iya, ada yang komplain, ada juga yang emang udah tahu posisi ininya, keadaannya ya dia sih tetap aja dibeli gitu. Oke, karena lihat kondisi ya? Iya, kondisi semuanya. Oke, baik, terima kasih banyak ya Pak Roy ya. Semoga sehat selalu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih kan gara-gara BBM naik subsidi nih, harga sembakonya ada yang naik nggak sih Bu? Ada cabai merah. Cabai merah. Iya. Dari harga berapa nih Bu kalau boleh tahu? Cabai merah dari 40.000 kemarin nyampe 90.000. Oh, pas BBM naik tuh ya, jadi 90.000. Sekarang berarti masih 90 atau seberapa Bu? Udah turun. Udah turun. Tadi jualnya. Dari 70. Selain itu apa lagi Bu? Cabai hijau keriting. Cabai hijau keriting. Biasanya 30.000 jadi 40.000. Jadi 40.000 ya. Nah, gara-gara harga sembako ini naik ini ada nggak sih Bu kayak pembeli itu kayak komplain ini harganya tinggi nih gitu? Ya mungkin bisa maklum sih. Ya satu dua ada gitu. Tapi ini nggak sih Bu, ada kayak omsetnya jadi turun nggak sih Bu gara-gara harga naik ini atau tetap normal atau bagaimana gitu penjualannya? Ya turun sih. Turun ya, karena juga orang-orang jadi belinya dikit-dikit ya kalau masak ya. Oke, baik, terima kasih banyak ya Bu ya. Kenaikan harga BBM subsidi pun juga menimbulkan gejolak harga. Bahkan beberapa instansi pun juga memprediksikan bahwa tahun ini Indonesia akan inflasi hingga 6%. Bahkan Bank Indonesia pun juga memprediksi bahwa tahun ini Indonesia akan inflasi hingga 5%. Hal ini jauh dari prediksi sebelumnya yaitu 4%. Adapun penyumbang komoditas untuk inflasi lebih tinggi ini diantaranya yaitu beras, kemudian juga bahan bakar bensin, kemudian juga telur ayam ras. Selanjutnya ini adalah tarif transportasi kota, kemudian yang terakhir ini adalah rokok, selanjutnya ini adalah bahan bakar rumah tangga. Sayangnya kenaikan harga BBM subsidi ini tidak serta-merta diiringi dengan kenaikan gaji masyarakat. Namun pemerintah di sini memberikan bantuan kepada masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Di antaranya yaitu bantuan BLT terhadap 20 juta keluarga penerima manfaat. Selanjutnya ini juga upah terhadap masyarakat dengan penghasilan 3,5 juta per bulan dengan maksimumnya. Dan terakhir ini adalah dana transfer umum sebesar 2% dari pemerintah daerah. Ini Mas, sekarang kan harga BBM naik nih. Nah terus ini gimana sih Mas tanggapannya?
Ya paling kalau saya sih dari awalnya pengguna pertama saya turun dari. Pertalite ya. Pasti bakal bakal naik juga sembako ya. Saya lagi bingung mbak, Iya kan? gaji aja nggak naik. Nah itu, apalagi kan sekarang gaji juga masih tetap nggak ada kenaikan, tapi semuanya naik nih, BBM juga, komoditas sembako juga. Ini Iya. gimana nih Bu, cara berhemat ala Ibu? Aduh, berhematnya kenceng ini ikat pinggang kali ya. Iya. Makanya ngirit-irit aja. Irit-irit, nongkrong dikurangin juga ya Bu Iya, ya. jangan ini juga deh, makan-makan ke mall-mall dulu. Ya gimana ya, ya udah hidup lebih irit, lebih hemat, ya gitu. Tadi salah satunya dengan dari yang awalnya pertama ke Pertalite. Berarti Kalau saya mensiasatinya seperti itu ya. harus menyesuaikan juga dengan kondisi BBM yang naik ini. Menghemat ya konsepnya ya. Oke, thank you ya. Yoi. Pemirsa, belum sembuh dari adanya pandemi COVID-19, kini masyarakat dihadapi dengan kenaikan harga komoditas sembako. Bahkan gaji mereka pun juga masih tetap dan tidak ada kenaikan sama sekali. Lantas, bagaimanakah kita untuk menyikapi hal tersebut? Langsung aja kita tanyakan kepada pakarnya. Selamat siang Pak Akbar, gimana Iya. nih Pak kabarnya? Baik ya? Baik, ya. Nih Pak, aku mau nanya nih, sekarang kan harga BBM subsidi ini lagi naik banget nih. Nah terus ngaruh nggak sih Pak terhadap beberapa komoditas sembako yang ada di pasaran gitu Pak? Ya pasti ngaruh lah ya, karena kan BBM biasanya hubungannya ke transportasi kan, ya pasti akan ngaruh ke harga jual sih. Kan cabai udah mulai naik, kemudian apalagi itu telur mulai naik ya, jadi pasti akan ada pengaruhnya. Selain itu nih Pak, kan kita juga melihat bahwa kenaikan harga BBM ini juga tidak diiringi dengan kenaikan gaji ya Pak ya masyarakat. Apalagi di sini juga banyak masyarakat dengan penghasilan rendah nih Pak. Ya. Gimana sih Pak cara mensiasatinya kepada masyarakat ini Pak? Ya makanya ini juga dilematis ya, karena pemerintah juga punya kepentingan, tapi masyarakat juga pasti terhimpit, maka masyarakat harus bisa jago-jago lah mengolah keuangan ya. Kan sudah disebutkan oleh beberapa menteri itu katanya harus tanam cabai ya kan, punya peternakan, punya telur sendiri, tapi mungkin kita mulai dari bagaimana cara mengolah pengeluaran kita yang baik gitu. Jadi pengeluaran yang tidak penting, pengeluaran yang sifatnya boros ya, mungkin nongkrong-nongkrong di kafe dikurangin ya, kalau bisa dikurangi dari tadinya mungkin tiap hari beli kopi susu gula aren, mungkin sekarang diselang-seling seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu ya. Terus weekend kalau misalnya ada yang staycation, ada yang healing, nah mungkin healingnya dibikin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Pokoknya intinya gini, kita mulai bisa membedakan mana yang namanya kebutuhan dengan yang keinginan. Nah jadi untuk saat ini dalam masa survival, saya sebut masa survival, yang keinginan yang dihilangkan dulu atau dikurangin dulu ya. Kita sama-sama mengencangkan ikat pinggang sampai nanti ketemu polanya supaya kita bisa ngatur keuangan yang lebih baik gitu. Jadi tadi pengeluaran yang mungkin belum menjadi kebutuhan penting atau dicari penggantinya Mbak. Misalnya contoh, selama ini nge-gym kan bayar gym lumayan ya, gitu mungkin diganti dengan olahraga yang tidak harus berlangganan di gym. Banyak olahraga yang murah, misalnya lari gitu ya, jalan-jalan dan lain sebagainya. Terus kemudian tadi yang pengeluaran tidak penting yang lainnya seperti misalnya ngafe, jalan-jalan, nah itu semua dikurangi. Di saat yang bersamaan kalau bisa cari penghasilan tambahan. Nih Pak, apalagi nih Pak, sekarang kan kemarin juga kita baru survive nih Pak dari pandemi COVID-19. Ya. Nah sekarang kita harus survive lagi nih Pak dengan kenaikan harga sembako itu seperti apa nih Pak? Ya tadi makanya kalau kemarin itu kan kita survive dari COVID-19 itu kan karena biasanya yang kebanyakan terjadi adalah penghasilannya dipotong. Orang banyak yang dirumahkan, usaha bisnis banyak yang berhenti, atau mereka dirumahkan penghasilan berkurang sampai 90% misalnya. Nah sekarang kondisi bisnis usaha sudah mulai bangkit ya, jadi untuk mencari penghasilan tambahan itu tidak sesulit di masa pandemi 1-2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kan komponennya 2 tuh kalau pengeluaran rumah tangga ya, penghasilan sama pengeluaran. Jadi pengeluarannya kita kurangi, penghasilannya kita tambah. Nah penghasilan tambah itu bisa macam-macam, bisa kerja tambahan misalnya di kantor lembur gitu ya, atau bisa nyari pekerjaan yang kedua misalnya gitu, atau misalnya bisa mulai usaha bisnis online, jualan online, jadi dropshipper. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang kita bisa lakukan yang bisa menambah penghasilan. Gitu ya, untuk mensiasatinya seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, thank you Pak Akbar. Semoga sehat selalu ya. Ya. Terima kasih buat waktunya. Oke. Kenaikan harga BBM pun juga berdampak terhadap kenaikan harga komoditas sembako lainnya. Bahkan hingga sampai saat ini pun pemerintah belum ada sinyal untuk menurunkan harga BBM subsidi.
Sehingga kita sebagai masyarakat pun juga harus lebih sabar dan juga lebih cerdik untuk mengakali kebutuhan sehari-hari. Dari Jakarta, Nasa Catina, Jemi Jasin, Ainus melaporkan.